que sigo escuchando cuando puedo y que me gusta mucho.欢迎收听由央广主播台提供给您的 RTI News。很清楚你。 Kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia bersama saya. Que sigo escuchando cuando puedo y que me gusta mucho.欢迎收听由央广主播台提供给您的 RTI News。很清楚你。 Kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia bersama saya. Que sigo escuchando cuando puedo y que me gusta mucho. Oke, selamat siang teman-teman semuanya ya. Kita siang. udah live Facebook di sini. Hari Apakah mendengarkan suara ini, kita? ya, apakah mendengarkan? Dan apakah melihat dengan jelas gambarnya? Karena di hari ini, wah, ada yang berbeda. Kita MC-nya berdua saja Kak Adi. Betul. Hari ini Kak Amina dan Kak Fahri ini digantikan nih. Iya, digantikan semua. Digantikan Iya. dengan ketiga WNI juga yang masih muda-muda yang sangat berbakat ya. Mhm. Kita bakal ngobrol-ngobrol panjang dan langsung kita mulai aja kali ya. Yap. Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia dalam acara obrolan RTSI. Saya di sini Yunus Hendri. Dan saya Aditya dengan tamu istimewa kita di hari ini. Bakal kita mulai dulu dari yang sebelah kanan. Ada siapa? Perkenalan diri dulu, monggo. Perkenalkan diri mungkin. Salsa, saya Salsa, saya tinggal di Taipei, saya bagian dari Solar Chapter. Kemudian. Halo, perkenalkan nama saya Elaine, saya juga domisilinya di Taipei, baru lulus kuliah dan saat ini volunteering di Solar Chapter di bagian sponsorship dan fundraising. Oke. Kemudian. Halo semuanya, selamat siang Sobat RTSI. Perkenalkan nama saya Anis, saya domisili di Taipei dan saat ini juga menjadi bagian dari Project Development Solar Chapter Asia Pasifik. Luar biasa. Jadi sekali lagi mungkin bagi teman-teman yang masih lupa, satu Salsa, satu Elin, dan satu Anis. Luar biasa ya. Jadi tadi juga udah disebutkan datangnya dari mana? Betul. Solar Chapter. Iya, itu ada nama-nama, ada kata kuncinya. Ini kata kuncinya. Solar Chapter. Ya, Itu kalau apa detektif, sih? ada apa itu Itu dong? apa sih? Siapa yang mau jelaskan coba? Oke, mungkin dari teman-teman nih yang belum tahu Solar Chapter itu apa. Jadi Solar Chapter itu adalah sebuah NGO Oke. yang dihadirkan, diinisiasikan oleh teman-teman mahasiswa yang tidak hanya di Taiwan, tapi juga waktu itu founder kami dari US, orang Indonesia, Wow. yang dengan visi misi kemanusiaan pengen berdampak untuk negara kita, meskipun kita jauh nih dari negara kita pengen bisa membantu dan kita melihat bahwa salah satu hak-hak yang belum didapatkan oleh teman-teman di Indonesia, warga di 3T khususnya, yaitu adalah air. Makanya Solar Chapter hadir untuk bisa memberikan dampak, membantu dalam bentuk program, bekerja sama dengan warga desa, kepala desa, dan pemerintah setempat untuk bisa memberikan akses air bersih kepada mereka dan membawa air itu sampai bisa anak cucu. Wah, Oke. tadi saya mendengar katanya dari US ya foundernya. Iya. Apakah itu WNI atau WNI mahasiswa mahasiswa Iya. Indonesia yang bersekolah di US, Oke. Dan teman-teman sendiri ini adalah mahasiswa yang bersekolah di Taiwan. Nah, Wow. itu ada cabangnya dari US itu kemudian buka di Taiwan seperti itu kah? Nah, jadi Solar Chapter itu secara worldwide kita tersebar, ada branch Amerika, ada branch Asia Pasifik, juga ada branch di Melbourne, Australia. Jadi untuk teman-teman Asia Pasifik, Taiwan, Singapura, Korea, semua itu terhubung dalam satu nama itu Solar Chapter Asia Pasifik. Terus juga yang di US juga mereka ada yang dari Kanada, ada Vancouver, dan juga Melbourne, Sydney, semua terhubung dengan branch-branch mereka.
Oke. Jadi semuanya anak-anak muda ya, Dit ya. Betul. Kemudian kan datang ke sini kan tujuannya awalnya adalah untuk bisa dibilang menuntut ilmu gitu kan ya. Betul. Kemudian sekarang udah nambah lagi dengan yang namanya kayak berkontribusi Iya. untuk bangsa gitu. Jadi kalau pertanyaan Kak Ditya sih cuma satu. Sibuk nggak tuh? Mungkin dari Ilan, mungkin Ilan bisa. Setiap divisi punya kesibukan yang berbeda-beda ya. Iya. Untuk tim kami sendiri, aku kan dari sponsorship dan fundraising lah ya. Bisa dibilang kita salah satu tim yang lumayan sibuk ya, karena kita harus terus berinovasi, bikin kreasi acara-acara baru untuk fundraising, dan juga selain itu kita harus terus approach cold email berbagai perusahaan untuk ngajak sponsorship. Jadi ada aja lah setiap hari kegiatan kita, mulai dari KPO, bikin acara, terus saling managing stakeholders ya kami. Oke, jadi singkat cerita masih oke lah ya antara edukasi dan juga organisasi. Masih bisa balance. Tapi menurut saya Kak Ditya sendiri sih ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat positif ya. Betul, Apalagi yang mengingat yang namanya Indonesia itu memang dikenal dengan kepulauan ya, negara kepulauan yang mana memiliki bisa dibilang 10.000. Ya kan, puluh ribuan lah, tidak bisa terhitung pakai jari intinya ya. Yang mana setiap daerah itu juga kan berbeda-beda. Kan ada misalkan ada 5 pulau besar. Ayo, apa aja? Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Papua. Nah, yang mana kan kondisinya juga berbeda-beda gitu kan ya. Dan dengan hadirnya organisasi seperti Solar Chapter ini menurut Kak Ditya tuh sangat positifnya karena fokusnya mereka adalah membangun fasilitas air bersih untuk orang-orang yang mana notabene memang sekali lagi emang bukan semua daerah itu ada yang tinggal buka keran langsung ada air gitu loh ya. Nah, Jadi Yus juga tertarik dengan perkataan Ilan yang mengatakan kan teman-teman Solar Chapter yang di Taiwan ini yang di luar negeri sepertinya bikin event kegiatan seperti itu. Tapi yang di Indonesia itu langsung eksklusif seperti itu. Betul, tapi mungkin lebih tepatnya banyak ya, kita punya di Indonesia itu HQ-nya. Jadi HQ-nya itu mereka ada teman-teman yang di onsite. Karena kita sekarang fokusnya di Indonesia, di Indonesia Tenggara Timur. Jadi ada teman-teman yang ada stay di Indonesia Tenggara Timur, ada yang di Jakarta, yang kita tersebar. Sedangkan teman-teman yang di luar Indonesia seperti US, Asia Pasifik atau Australia itu kebanyakan teman-teman yang volunteering. Dan kita kerjanya juga beda-beda. Ada yang fundraising, kayak aku di project development. Jadi kita lebih kayak mendesain project dari project airnya, dari pumpingnya, solar panel atau pipingnya. Ada juga kita dari PRM, ada juga kita kayaknya itu ya PRM. Itu lebih ke marketing dan juga public relation. Jadi bagaimana bisa meningkatkan awareness dan juga visibility ke kalangan teman-teman kita yang di Asia Pasifik seperti itu. Dan Yunus juga rasa ketika teman-teman ini eksekusi di lapangan di Indonesia dengan mungkin kadar lapangannya yang mungkin sulit ya. Kalau daerah-daerah seperti 3T ini kan mungkin sulit dijangkau, kesananya agak sulit. Itu seperti apa tantangannya? Bayangkan saja Kak, mama-mama di sana, adik-adik di sana, usaha air bersih. Mungkin tadi Kak Adit bilang nggak semua orang tuh tinggal buka keran 5 langkah, harus jalan 4 jam. udah 4 jam. Kalau enggak di seperti yang project kita sekarang Water for Lakekun Barat, itu mama-mama di sana, adik-adik di sana harus jalan 45 menit setiap harinya. Bahkan bisa sampai sekali 2 kali harus mengambil air dari mata air. Bahkan uniknya Kak, tahun lalu ini bikin saya lumayan excited karena gimana nih? agak uniknya adik-adik kan biasanya kalau kita berangkat sekolah masih kecil, udah kita bawa bekal, bawa botol minum. Adik-adik di sana bawa jirigen. Bawa jirigen untuk sekalian ambil air gitu. Harus ambil air dulu dari mata air terus balik ke sekolah. Mereka siram tanaman, mereka isi kamar mandi seperti itu. Jadi memang ini hal-hal yang pengen kita realisasikan, kita bantu adik-adik yang mana jika mereka bisa mendapatkan akses air dengan mudah akan lebih memperkuat mereka dalam menempuh pendidikan. Mereka bisa sibuk dengan hal-hal yang lebih positif, membangun growth mereka dan seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan untuk Kak Ditya, kalau itu adalah fungsi ataupun misinya itu adalah kayak membangun fasilitas air bersih untuk kawasan-kawasan yang memang bisa dibilang kalau untuk mendapatkan akses air bersih itu susah. Nah, kalau bagi kita ini misalnya bukan orang yang dari Solar Chapter nih, tapi ini turut berisi gitu loh untuk misinya Solar Chapter. Apa dong yang harus kita lakukan nih sebagai orang awam? Iya, mungkin apa gitu kualifikasinya untuk bisa ikut ke dalam grup teman-teman atau mungkin itu apa? Oke, mungkin kalau misalkan untuk gabung yang berkontribusi secara nyata berdampak bisa ikut volunteering seperti kita, bisa secara member dan itu juga sahabat apapun ataupun teman-teman yang mungkin tidak punya waktu tapi ingin tetap berdampak, kita juga buka donasi di kitabisa.com. Kitabisa.com, jadi teman-teman bisa buka kitabisa.com, bisa search Solar Chapter ataupun teman-teman bisa search nama galangan dana kita adalah air untuk Lakekun Barat. Lakekun. Jadi air untuk Lakekun seperti itu. Lakekun Barat.
Kalau stikernya ada tulisan Run for Mockingbird. Nah, kalau besok lari. Nah, emang ada kenapa ini? Tadi ada kenapa ini? Kebetulan kemarin kita baru saja menyelesaikan sebuah community fun run di Taipei. Di anak jadi ada 30 orang yang partisipasi dan kita ada sama-sama sejauh 6 km. 6 km. Nah, kenapa 6 km? Nah, kenapa? Biasanya kan kalau lari Oke ya, tapi beda kan. Kita 6K, kan pas 6K. Karena untuk proyek kali ini nggak berat. Kita itu desainnya itu pipanya desain sepanjang 6 kilo. Jadi mau simulasiin sejauh mana pipa di laut barat itu panjangnya. Bang Meskit merasakan Iya, langsung gitu. Oke, sejauh apa nanti? Sejauh apa sih 6 kilo itu? Dan uniknya saat kita lari tuh kita mengajak teman-teman untuk bawa botol. Biasanya orang kalau lari mas bawa botol berat. Iya, males. Kita ajak teman-teman, ayo kita lari sambil bawa botol. Tujuannya? Tujuannya Haus minum. selain Atau bisa- ada artinya. ada artinya. karena kita ingin menghargai dan juga merasakan bagaimana sih perasaan teman-teman saat jalan tuh harus bawa sesuatu air gitu kan. Asik. Seperti yang tadi si Anis bilang itu ya. Dan yang kita dirikan lari sambil bawa air itu lumayan menantang sih ya. Nah, itu lari itu kalau boleh tahu tadi bilang di Taan Park dari Taipei kapan, Dok? Taipei itu Sabtu lalu. Sabtu lalu. Jadi baru di di sini. Nah. Dan cuma di Taipei aja kita juga mengadakan fun itu ada di Jakarta, di Grecia, Oke. ada juga di Bandung, dan juga ini kalau itu di Hong Kong. Di Hong Kong. Lupa ya daerah mana, tapi itu di harbornya ya. Oke. Jadi gak cuman itu saja, tapi kita juga mengadakan fun run secara virtual. Jadi teman-teman yang mau lari sini bisa gabung, sign up, terus ketika sudah selesai lari 6K, bisa kirim ke kita dan nanti kita bakal kasih merch-nya. Jadi ada teman-teman medalnya ya. ya, jadi bagi teman-teman yang mungkin selain bisa berdonasi melalui kita, teman-teman juga bisa sign up virtual run kami. Jadi dimanapun kalian berada, kalian bisa ikut, sign up, dan setelah itu bisa kirimkan buktinya. Oke, jadi untuk virtual run-nya masih berlangsung sampai Masih berlanjut. Sampai kapan nih terakhirnya? Untuk virtual run. Virtual Juli ya sekarang ya. Iya. Iya. Sebentar lagi udah mau tutup. Oh, udah ya. mau tutup. Jadi kalau teman-teman mau mendapatkan merch tadi mungkin bisa ya, misalnya si 6 kilo. Kilo. Kemudian bawa juga botol minum untuk merasakan seberapa susahnya. Gitu ya. Kalau kita di sini serba tinggal beli aja di minimarket. Kalau di tempat yang lain enggak. Kita lagi 1 jam. Body regen lagi. Kenapa sih yang mendasari teman-teman kok tiba-tiba mau bergabung dengan Solar Chapter? Nah, dari salsa dulu mungkin bisa. Kalau pribadi mungkin Beda ya, hasilnya pribadi. kalau pribadi mungkin lebih sekarang kan udah kuliah di luar negeri, kerja di luar negeri, tapi rasanya aku masih pengen ada impact buat negara tercinta ya. Dan sepertinya Solar Chapter ini menjadi media yang bagus karena bisa melakukannya di mana aja, terus misalnya online, terus dampaknya itu kelihatan dan problem yang dibawa itu yang bener-bener kan, maksudnya air itu basic needs buat semua orang. Jadi tahu kalau ada daerah di Indonesia yang basic needs-nya itu belum terpenuhi, itu rasanya kayak aku pengen Ya. gitu. Kerasa banget tokohnya. Lemesnya tadi. Iya, iya. Oke, kalau dari Len? Aku mirip sih sama Kak Salsa. Aku juga sebelumnya juga pernah bekerja di sebuah NGO Taiwan ya. Dan pada saat itu kan NGO-nya fokusnya bukan ke Indonesia. Jadi mungkin aku punya goal aku kan debat di sebuah NGO langsung dampak ke teman-teman kita di Indonesia. Dan aku juga punya hati gitu yang ingin berkontribusi, pengen ada dampak nyata langsung ya untuk membantu teman-teman di Indonesia. Dan aku rasa juga setuju, itu adalah kewajiban dan hak dasar ya, hak primer dasar gitu. Dan kita gitu kalau misalnya belum terpenuhi Bagus juga ya. jadi mumpung apa ya, sekarang baru lulus dan punya banyak waktu luang, why not kita menghabiskan waktu aku untuk berkontribusi di Luar Solar biasa. Chapter. Nah, kalau Anis nih gimana dong? Mungkin irisan kita bakal sama berdampak, cuman kalau aku lebih teknikal karena di sini aku sebagai lead product. Jadi kalau kemarin tuh pengennya yang kedua saya di Solar Chapter, jadi saya belajar tanpa bahwa saya bekerja di bidang itu realisasi dunia construction, yang pengen bangun saya ini untuk mempermudah dalam pembangunan sistem di proyek air bersih NTT. Di kemarin tahun ini punya KPI, saya tiba-tiba buat KPI di grup saya. Saya punya cita-cita ya di KPI ini kita bakal bikin 3D visual. Wih, mantap. Jadi teman-teman luar biasa visi misinya untuk jadi kita akhiri dulu teman-teman dan kita lanjut lagi di Facebook. Oke, untuk itu tetap lanjut. Nah, Tadi ini yang KPI itu. ya KPI, Pak mau melanjutkan gitu gimana? Ya, ini kalau lalu kita kan mungkin akan juga lebih konvensional dalam pembuatan sistemnya. Nah, mungkin kita dapat kesempatan nih privilege menimba ilmu kita belajar hal-hal baru, mungkin belum nyampe Indonesia masih berkembang. Saya pengen mengambil ilmu itu kan ke produk tersebut. Dan tahun ini saya bilang teman produk ini KPI baru ya, kita bakal buat 3D visual. Cuma fungsinya, nah teman-teman kan mungkin kayak kalau misalkan kamu nggak mungkin hard, mungkin ada meter kayak gini dengan pakai pompa segini, dengan adanya ilmu yang saya ingin terapkan di sistem kita secara nantinya mungkin itu bisa mengerti dari visual kita profile kita kan gitu. Jadi teman-teman bisa lihat, oh sejauh ini lo PKI akan tentang, oh setinggi ini lo medannya harus di apa ya, yang harus di
dijaki oleh mama-mama, adik-adik untuk mengambil air gitu. Jadi lebih terasa gitu. Ini juga penasaran banget dengan chapter ini kan di Indonesia sudah berapa titik yang dijangkau? Kira-kira ada yang berapa? Mungkin lebih konsep ya. Oh ya, mungkin untuk yang belum tahu, Soul Chapter itu sudah berdiri kurang lebih 8 tahun. 8 tahun di 2017, dan kita sebenarnya in total kita sudah sekitar 29.000 warga terdampak dalam Soul Chapter. Kita punya slogan mengalir sampai tujuh. Jadi kita tuh bukan hanya berkelanjutan, sustainability, tidak hanya kita membuat program air selesai pasang, oke kita permainan tetap ini, jadi air yang kita buat program ini bisa terasa sampai cucu mereka gitu. Amin. Wah, ini bagus banget. Warga dampak 60 jam juga sudah lebih hemat waktu. Ya. Saya yang inspirational di yang tadi produksi. Ada yang saatnya tim berjalan saja. Iya, apalagi ada kesempatan langsung nih masih di chapter 14 ini program tahun lalu ini mamanya di juga ada langsung kita ngelihat mama kita gimana adik-adik ini itu di EDT lalu iklan bukan di rumah tapi di rumah kita bisa mengganggu buat mereka, jadi kita berjalan 1 jam mereka udah nih ada program itu dengan reservoir. Tapi mungkin ya hal yang kita melihat satu sudah kita bisa bagaimana, tapi kalau di sana saya tidak merasakan lebih seperti mereka kita belajar berikut di bersyukur kalau saya kesini saya hadir banget di komunikasi kita di jalan lebih ternyata dibutuhkan saksi segala tapi bersyukur segala punya gitu. Jadi makanya juga walaupun nasi ini kasih adik-adik masih jam lagi mending pakai untuk belajar seperti itu. Pas itu kalau kalian memang motivasi dari Santias, joget. juga melihat ada unik fase karena Soul Chapter itu berprinsip untuk melibatkan warga, jadi bukan tapi community, jadi dia stage yang tadi dimensi militer sampai nanti itu semuanya melibatkan warga, jadi kalau misalnya warga jadi ada berikan sense of ownership lah, ada warga itu. Bahkan fundingnya sendiri itu tuh kita 50% itu dari warga, maksudnya dari desa. Jadi itu tuh bikin kita airnya juga untuk maintenance-nya. Jadi karena ini kan solar farm ya, solar farm itu kan sangat simple, jadi itu harus dijaga seperti yang tadi bilang sampai aktif, jadi itu harus dirawat. Dan juga ada tim maintenance sama 2 tahun ya untuk ngecek peralatan bongkaran solar panelnya. Jadi semoga diberikan sukses. kita amin. Jadi butuh kayak bangun aja tapi harus yang penting ya. Ada ini Wow. Kalau sekolah biasanya Kak itu tergantung cakupan sekolah kita, misalnya kan water laku darat. Jadi kita lihat dulu fasilitas apa yang disediakan sekolah Kak, ada masjid apa selalu kita utarakan mereka kena dampak dari sistem air dan bangun. Dari desanya. Nah kalau sekarang soalnya dari sudah sistemnya, jadi dari mungkin yang masa bahwa desanya masih belum bisa langsung pakai sekolah kita, ada fund di sini kita bantu tim kita, maka dari sana lihat dan bisa kita bantu berikan sekolah air itu. Masih banyak ada kita baca kita harus kita sekarang kita mengaku negara timur Korea juga ada sekarang sama tahun ini coba udah bulan kita kemudian benar-benar akan buka akses air untuk warga di TT. Ini visi bicara warga ya. Kita kayak mempunyai masing-masing warga lagi tidak sekali bisa dari salah satu bentuknya. Aku sekarang bukan di bidang konsultan, jadi aku fokusnya di model bangunan ini di sakit, apartemen, tapi aku fokus di medical, berjalan hari ini awal aku kalau itu sampai sebagai mahasiswa kan kita lagi aku harus bagaimana misalnya belajar dan juga dengan kesempatan kita bisa sekarang dan itu penting kalau saya sama berada di bidang mas begini kita ada ASEAN Current Taipei yang kemudian transport mall ke mall ya sebelum tentang ini karena kita tahu ya di depan Taipei kerja sehingga begitu saja jadi kita memang satu ada terungkap beberapa NGO yang biasanya untuk bersih terus kita ada harus full 8 jam tidak kita tuh selama ini bekerja kamu kerja di hari itu biasanya itu Kalau tahu kan kawan sendiri ada di mana hari ini. Ya, mungkin bukan cuma soal chapter tapi dari mungkin lebih lanjut ke keseluruhan ini lebih pasti lebih lagi karena kalau soal chapter berkembang semakin banyak yang takut semakin banyak yang aliran bersih semakin tinggi juga potensi daerah tersebut berkembang. Jadi benar ada data pendengaran dari awal sampai mau ditanya ya kalau penasaran sekali lagi sama pengen dari informasi kayak soal asik gimana mau coba bikin sedikit ya kamera kamu yang tahu siapa dia udah kami di Soul Chapter _ APAC. Oke di soal chapter ada soal APAC di soal wajib apa soal chapter apa dari pagi 50 kilo atau mungkin 15 kilo banyak banget karena misalnya kan kita bulan lalu buka PO kain makna kain makna saya itu kita di mama yang TT ya tangan dan kita banyak ada berbagai motif warna juga saya dengan saya caranya ya jadi kita mau kalau dia jual cara dengan baik cara lagi dengan juga support project ini juga support mama margin dia boleh banget ikutan PO batch jual 4 bulan khusus negara kali teman mengaku nanti juga khusus kita mau adain Indo Night Indonesian Night tanggal dia hari tanggal kita tahu dia sih boleh di khusus tanggal 6.30 sore jam 9 rumah jadi aja boleh main dulu akan dibawa juga main board game sama untuk ya kita main board game sama bisa juga minta kita dan juga berarti juga khusus jadi nomor 14 terus jalan dan menjadi standar tadi soalnya kayak ada kalau yang ini ada produk ATI 11 ATI 11 11 untuk apa ini lari gol jadi sekian ya mungkin ada kakak-kakak yang sama dengan yang sama itu mungkin satu yang dengan konten apa yang jangan sampai guys asik itu adalah charging teman-teman mereka juga bisa Soul Chapter dan juga mungkin boleh bantu bisa langsung dari percaya juga itu juga teman-teman ya oke dan mungkin teman-teman dalam itu membuka kiri channel anak cerita teman-teman berkreasi kan bisa kenal dan tak jadi teman-teman kita tuh berdampak bersih Indonesia lebih hal yang biasa aja bagi mereka gitu.
bener-bener biasa aja kan. Karena mereka belum gimana mereka bisa merasakan lebih, mereka belum punya itu. Kayak mereka melihat air ada di depan rumah aja itu udah kayak bener-bener Kenapa susah ya air tuh masuk ke sana? Apa listriknya ada? Medannya sih Kak, medannya daerah timur itu kering banget Kak, kemarau karang, panjang panjang banget. Jadi memang Iya. bukan kayak yang di Jakarta kita bisa bor air langsung Iya, nggak di bisa. belakang rumah, itu enggak. Kakak ngebor isinya karang. Karang. Apalagi yang di Pulau Timur ya, itu yang dibor tuh karang karena mereka bukan tanah. Kalau enggak ada tanah tapi mereka ada air garamnya gitu, jadi nggak bisa untuk dibawa kayak minum. Bahkan untuk kita aja bukan opsi ngegali tanah itu, buat kita bukan opsi, kita harus emang bener cari sumber air. Kalau nggak beli air mahal banget Beli Kak. Tahu nggak Kak berapa harganya? Berapa? 5.000 liter itu 175.000. Coba katanya pendapatan per bulan Pendapatan mereka. per bulannya tebak berapa Kak? Tebak-tebak dulu Kak. Tebak kan Air ya? 300.000. Serius? Iya. 800 keluarga, kebutuhan per Dia hari. kerjanya kerja apa? Bertani, berkebun, beternak. bertani jagung, bertani. Mereka tetap bisa terpenuhi karena mereka ibaratnya mereka makan dari hasil tani hasil mereka. Tani mereka Ah. sendiri seperti itu. Listrik ada? Listrik kayaknya tapi tapi nggak nggak. selancar, nggak Oh. selancar. Listrik juga kita punya program juga sih Kak, karena banyak juga daerah-daerah yang belum punya listrik gitu, jadi dipasangkan solar panel jadi malam tuh bisa nyala. Sampai sebegitunya ya. Kakak tahu nggak waktu situ terus saya kesana, mereka tuh tiap hari anak-anak kecil itu mereka sebelum masuk kelas mereka nyanyi lagu kebangsaan. Wah, Tapi tiap hari Padahal Kak, mereka nasionalis loh ya. nasionalis Iya. tuh kalah kita Kak. Tapi Tapi mendapatkan iya. Terus saya nangis tuh kayak Dasar itu sedih banget sih Kak kalau ngebayanginnya. dan mereka tuh nggak tahu kalau itu tuh hak dasar mereka. Itu yang gila sih ya. Wow. Kayak aku nggak kebayang kalau kita bisa, maksudnya selesaiin masalah dasarnya aja tuh mereka bisa punya space di otaknya buat mikir apa lagi gitu loh. Maksudnya kayak udah nggak harus mikirin nanti mau minum apa gitu. Bener. mau beli es aja Kak, saya ya pengen banget es batu. Saya harus naik motor 15 menit. Es batu. Es Begitu batu. jalannya juga bukan jalan aspal. Itu naik motor 15 menit. Jalannya. Iya. Itu gini aja jalannya Kak. Offroad. Saya bawa es Kiko dari warung sampai rumah tuh Udah mulai. Terus gimana masukin barang dari luar kota mereka? makanya mahal kok logistiknya. Iya kayak misalkan apa minyak apa itu mereka gimana masukinnya ya? Makanya mahal ya. Iya. Pelabuhan sih kayaknya pelabuhan Pelabuhan 4-5 jam itu baru nyampe desa sih. Makanya sih harapannya sih tetap bisa digaungkan solar chapter. Maksudnya tuh orang-orang makin tahu kan, jadi makin bisa punya peluang. Oh aku pengen berdampak nih, kalau misalkan nggak bisa secara dana bisa secara volunteering gitu. Karena kita mahasiswa, kita belum punya sedana itu, jadi kita menggunakan otak kita. Iya. Bikin event ya. Event gimana sih cara menghasilkan uang gitu. Tujuan kita sih. Iya. SNF tiap hari. Aduh, Iya, gimana guys, go. Keren uang solar Mulia chapter. sekali. Oke, jadi thank you ya untuk Salsa, Elin, sama Anis. Siap, Di Kakak. sini saya coba panggil Ibu Farin dulu ya. Seru ya ternyata. Iya, seru banget. Seru ya. Gimana kalau kita bikin podcast aja ya? Iya, bisa nggak? Soul chat. Kita bikin podcast tentang kehidupan life in Taiwan. Keren. Oh, udah pesen tiket pulang. Minggu depan saya pulang. Cancel sekarang. Minggu depan jam segini saya sudah makan nasi padang. Lagi sore. Pagi sore kasinan tau. Saya sih suka-suka saja. Ya. Kayak kumbuah deh. Sederhana deh. Ini dari mana Indonesia kalau boleh tahu? Aku Jakarta Selatan. Jakbar. Saya Kalimantan. Oh. Dia anak ibu Mantan kota. calon ibu kota. Ibu kota. Oh serius? Kan belum jadi, sudah nggak jadi kan? Oh nggak Oh, nggak jadi. Nggak jadi. Gimana ceritanya? Jadi IKN tuh akhirnya kemarin tuh ada keputusan ibu kota tetap di Jakarta lah. Mantan calon ibu kota. Lah itu